To me, I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asatidu asatidzah kiram, beserta para bapak, ibu wali, siswa-siswi Tapas ya, seluruh siswa-siswi Tapas, PGTK maupun Sekolah Dasar Islam Integratif Al-Kais. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, di dalam lindungan Allah serta dalam karunia Allah berupa keberkahan hidup serta dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat. Tidak lupa bersama-sama mari kita sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah percayakan kepada kita semua, serta salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, teladan terbaik kita dalam segala aspek kehidupan. Alhamdulillah, di momen Hari Guru Nasional yang berbahagia ini,
subhanallah kita semua bersyukur gitu ya, bahwa baik yang sekarang berprofesi sebagai guru, baik apakah itu ustadz atau ustadzah ya, dan kemudian juga insya Allah gitu ya, orang tua yang dikaruniai anaknya, berarti di situ Allah memberikan amanah juga pendidikan untuk anak-anaknya. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah pendidikan yang pertama bagi putra-putrinya. Maka hakikat misi pendidikan itu ternyata tidak hanya pada di pundak guru, tetapi juga sebagaimana yang Rasulullah sabdakan bahwa madrasatul ula menggambarkan kepada kita bahwa ibu itu atau orang tua itu adalah pendidikan pertama. Kenapa? Karena sebelum masuk baik tapas ya, taman pengasuhan anak soli, apakah sekolah KB atau TK, kemudian juga sekolah dasar, tentunya sebelumnya adalah lahir dari keluarga gitu ya, dari orang tua yang di situ adalah menjadi pendidik pertama. Di tengah kehidupan kapitalis yang serba materialis dan sekuler saat ini, memang kita harus mampu mencari visi pendidikan yang akan memuliakan manusia dalam kehidupannya. Tentunya apa yang kita harus lakukan adalah atas bimbingan Sang Pencipta manusia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwa hakikat penciptaan kita sebagai manusia, ya anak-anak itu juga adalah manusia gitu ya. Tidak lain Allah berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk ibadah, untuk taat. Oleh karena itu pendidikan yang seharusnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta manusia itu adalah agar pendidikan itu menghasilkan manusia-manusia yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Bukan pendidikan harus dikaitkan dengan jenis pekerjaan, nanti bekerja apa dan seterusnya. Jadi kaitkan pendidikan dengan ketakwaan. Begitulah visi yang amat agung yang seharusnya dipikul oleh para guru ataupun juga orang tua wali murid, sehingga memiliki visi yang akan bisa selaras dengan apa yang ditujukan Allah di dalam penciptaan manusia. Dan insya Allah dengan visi yang selaras tersebut akan membawa kebaikan kehidupan dunia akhirat, kebaikan dunia ini, sehingga ketika profesi apapun yang kelak disandangnya oleh para output pendidikan yang telah dididik oleh para guru ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Insya Allah kalau jadi dokter bertakwa, polisi bertakwa, tukang sampah bertakwa, insya Allah akan membawa kebaikan dan rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah di dalam mengemban misi agung ini, yaitu membawa manusia-manusia, baik itu skala orang tua, anak-anak kita, baik skala guru, apapun gitu ya, pelajaran apapun akan membawa tambahnya ketakwaan anak-anak kita seiring dengan tambahnya ilmu mereka. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wala rasul ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah, dan tentunya nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Khalis, yaitu parenting pada bulan
bulan November hari Selasa tanggal 30 2021 dengan tema membangun visi para pendidik generasi Islam. Kedua-duanya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pahlawan revolusi dunia yang telah memberikan contoh suri teladan yang baik yang berupa syariah ajaran agama Islam. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama channel Al-Kais dalam program parenting dengan tema membangun visi para pendidik generasi Islam. Langsung saya di sini, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara parenting pada bulan November tanggal 30 tahun 2021 ini dengan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan acara yang ketiga yaitu tayangan Hari Guru, kemudian dilanjutkan acara yang keempat yaitu talk show, kemudian acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Baik para pemirsa, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita bacakan Quran. Semoga acara kita dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar. Alhamdulillah as-solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, baik untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pada malam hari ini akan dibacakan oleh Andara Ihsanti kelas 4, kemudian dilanjutkan dengan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Devina dari kelas 4 SD Islam Integratif Al-Kais. Marilah kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Ihsanti dan Mbak Devina dari kelas 4 yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang membaca. Baik, untuk acara yang ketiga yaitu tayangan kegiatan siswa dalam memperingati Hari Guru Nasional yang tepatnya pada tanggal 25 November tahun 2021. Marilah kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Atas nama keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kais mengucapkan selamat Hari Persatuan Guru Republik Indonesia dan selamat Hari Guru Nasional ke-76. Bangkit guruku, maju negeriku bersama SD Islam Integratif Al-Kais, sekolah calon pemimpin masa depan, solid, cerdas, sehat, peduli umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerti banyak hal guruku, terima kasihku.
Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada dalam program dan channel Al-Qais, masih bersama channel Al-Qais. Demikianlah tadi tayangan hari Guru Nasional, tepatnya yang diselenggarakan tanggal 25 November tahun 2021 kemarin. Semoga menjadikan Yayasan Pendidikan Islam Integratif semakin semangat dan menjadi generasi yang solih, sehat, cerdas, dan peduli umat. Baik pemirsa, untuk acara berikutnya yaitu acara keempat, yaitu parenting yang telah kita tunggu bersama-sama dengan bentuk kemasan kegiatan talkshow yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Islam Integratif Al-Qais, yaitu Ustadz Abdul Latif, dengan tema membangun visi para pendidik generasi Islam. Baik, marilah kita tanyakan langsung kepada Ustadz Abdul Latif. Begini Ustadz, mengapa parenting pada malam hari ini yaitu mengambil tema membangun visi para pendidik generasi Islam, Ustadz? Coba dijelaskan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Aris yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Ya, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa channel Al-Qais dan juga para peserta parenting dari wali siswa baik dari TK, PG maupun dari SD Islam Integratif Al-Qais yang dirahmati Allah SWT, juga para asatidz-asatidzah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Puji syukur kehadirat Allah atas karunia limpahan rahmatnya, sehingga kita pada malam hari ini dipertemukan kembali dalam agenda rutin kita parenting, yang insya Allah dalam malam hari ini dengan mengambil tema membangun visi para pendidik generasi Islam. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel Al-Qais dan juga para peserta parenting yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah ditanyakan oleh host atau Ustadz Aris di awal, apa yang melatar belakangi mengambil tema ini? Jadi tema ini adalah diambil karena pada bulan ini, khususnya bulan November, ada satu peringatan kemarin yang sudah kita lakukan, bahkan sudah diperingati secara nasional, yaitu peringatan Hari Guru Nasional atau berdirinya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang ke-76. Jadi peringatan atau parenting, tema parenting pada malam hari ini kita sengaja mengambil tema visi para pendidik. Kalau kita senantiasa berbicara tentang peserta didiknya, maka para pendidik harus mempunyai visi. Visi yang jelas, yang tidak hanya visi jangka pendek, jangka menengah. Visi kita itu jangka panjang yang jauh panjang ke depan. Visi akhirat tentunya. Tidak hanya visi kita dunia, tapi juga mempunyai visi akhirat.
Jadi semua peserta didik dan juga para pendidiknya lebih-lebih harus mempunyai keutamaan, yaitu mempunyai visi yang jelas tentang visi akhirat nanti. Jadi peringatan ini atau parenting pada malam hari ini yang pertama karena kita peringatan Hari Guru Nasional, yang kedua adalah kembali menjelaskan, menyampaikan dan mengingatkan kepada para pemirsa, para wali khususnya, bahwa kita semua ini adalah pendidik. Jangan kita mengatakan bahwa pendidik itu adalah hanya guru-guru di sekolah-sekolah saja. Tapi sebenarnya kita sebagai orang tua itu adalah juga pendidik. Jadi dalam hadis Rasulullah disampaikan madrasatul ula, yaitu pendidikan atau sekolah pertama anak-anak kita, yaitu ada di keluarga. Maka orang tua ini juga adalah seorang pendidik juga. Maka kita harus mempunyai visi. Tentunya visinya harus sama dengan visi sekolah. Kalau orang tua sebagai pendidik di rumah mempunyai visi dan sekolah mempunyai visi, maka harus diketemukan visi ini, yaitu sama-sama punya visi, yaitu visi akhirat. Jadi kalau kita ngomong rizki, apakah visi kemudian kita visi sekolah kita kemudian hanya untuk meraih satu lembar ijazah, bagus, dengan nilai akademis yang baik, luar biasa. Tapi jauh itu, kita harus mempunyai satu visi yang sama, yaitu bagaimana intelektualnya oke, nilai akademisnya bagus, dan mempunyai saksiah Islamnya yang bisa menjadi ladang pahala bagi kita, terutama para pendidik. Makanya visi ini harus kita bangun, ya, yang sama-sama mempunyai visi, yaitu bagaimana peserta didik kita ini menjadi insan-insan yang bertakwa, yang menjadi wasilah bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, ya, tidak hanya guru-gurunya saja, tetapi lebih-lebih orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus mempunyai visi yang sama sebagai visi para pendidik di sekolah, sehingga ketemu nanti bagaimana pelajaran di sekolah diaktualisasikan dalam kehidupan di rumah, di lingkungan. Karena kita tahu luar biasanya lingkungan kita yang tidak Islami sama sekali. Oleh karena itu, bagaimana visi sekolah ini bisa diteruskan oleh pendidik di rumah atau para orang tua untuk diaktualisasikan dalam kehidupan mereka selama di rumah. Karena pelajaran di sekolah jauh lebih singkat daripada waktu siswa ada di dalam rumah. Oleh karena itu, ya, inilah yang mendasari bagaimana kita membangun visi itu. Visi itu apa? Ya, visi sebagaimana harapan kita, anak-anak kita ini sebagai wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sampaikan, ya, dalam hadisnya, jadi 3 perkara yang tidak akan terputus maksudnya. Jadi salah satunya adalah anak yang soleh. Hadisnya, idza mata ibnu Adam khoto'a amaluhu. Ya, jika mati di antara kalian kita, ya, maka terputuslah seluruh amalnya, illa salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatul jariyah, ya. Kemudian sedekah dan ilmu yang bermanfaat. Otomatis, ya, yang kedua ini sebagai pendidik, terutama orang tua, akan memberikan pendidikan yang soleh kepada anak-anaknya. Ini menjadi jariyah, yang insya Allah dengan itu ketika kita sudah meninggal dunia, maka pahala akan mengalir ini. Jadi inilah yang menjadi visi kita, menjadikan bagaimana mereka wasilah kita menuju surga ketika mereka berbuat kebaikan,
berakhlakul karimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi ladang pahala yang mengalirkan terus ila yaumil akhir nanti, bahkan setelah yaumil kiamat nanti tetap mengalir pahalanya untuk kita semua. Jadi ini yang harus kita harapkan. Tidak ada kebaikan kecuali bagaimana mengalirnya pahala setelah kematian kita. Jadi selain kita guru di sekolah yang mengajarkan kebaikan untuk menjadi wasilah jariah kita, tentunya orang tua lebih-lebih. Karena orang tua sudah membiayai, sudah mendidik, sudah memilihkan sekolah terbaik bagi anak-anaknya. Tentu jariah lebih besar lagi yang akan mengalir kepada orang tua setelah dia meninggal dunia lebih-lebih kelak. Yang akan menyelamatkan mereka ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan visi ini yang harus menjadi visi kita. Karena kalau rezeki hanya selembar ijazah, rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehidupan di akhirat tidak ada jaminan. Oleh karena itu kita usahakan mulai hari ini sebagai wasilah anak-anak kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ustaz Aris, monggo. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif, Sarjana Pendidikan Islam, bagaimana cara membangun visi para pendidik generasi Islam. Tetap bersama channel Al-Kais yang insya Allah sekolah calon pemimpin yang insya Allah solid ini. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama channel Al-Kais dalam program parenting dalam tema membangun visi pendidik generasi Islam. Masih bersama Ustadz Abdul Latif. Tadi sudah dijelaskan Ustadz bagaimana cara membangun visi para pendidik generasi Islam. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana visi untuk membangun siswa atau siswi menjadi seorang calon pemimpin yang solih, sehat, cerdas, dan peduli umat Ustadz? Coba dijelaskan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Aris yang telah memberikan kesempatan lagi ya. Para pemirsa channel Al-Kais dan juga para peserta parenting dari wali siswa baik dari PGTK maupun SD Islam Integratif Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah sampaikan bahwa visi kita adalah bagaimana mempunyai visi akhirat, sama-sama menjadikan ladang pahala putra-putri kita. Kita yang ada di sekolah menjadikan mereka sebagai ladang pahala kita, dan Bapak Ibu wali siswa di rumah dan juga itu sebagai ladang pahala putra-putri kita dengan membiayai mereka, mendidik mereka, yang juga mendampingi dan juga memotivasi mereka ya, dalam untuk mencapai menjadi anak yang soleh-solihah. Jadi ini adalah jariah. Ya, jariah yang luar biasa, pahalanya mengalir terus insya Allah walaupun kita telah meninggal dunia. Jadi bagaimana visi untuk siswa, bagaimana sekolah SD Islam Integratif atau Yayasan Pendidikan Islam Integratif ini bisa mewujudkan visinya. Apa sih visi sekolah Yayasan Pendidikan Islam Integratif ini? Ya, visinya adalah bagaimana terciptanya calon pemimpin umat yang mempunyai integritas, keimanan yang kuat. Jadi keimanan yang diutamakan dan berwawasan masa depan tentunya.
Para pemirsa channel Al-Kais yang dirahmati Allah dan juga para peserta wali, makanya kita ini punya satu moto. Moto kita adalah sekolah calon pemimpin. Karena semuanya nanti akan jadi pemimpin. Dia ada jadi pemimpin untuk keluarganya, dia juga menjadi pemimpin untuk adik-adiknya, dia jadi pemimpin untuk masyarakatnya nanti. Jadi semua kita adalah calon pemimpin. Oleh karena itu dibutuhkan ya pondasi atau dasar yang kuat dalam rangka bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi agar pemimpin itu tidak otoriter, tidak menang sendiri, tidak semaunya sendiri, dan ada dasar landasan yang kepemimpinan itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya pertanggungjawaban di dunia, tetapi akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pembinaan saksiyah Islamiyah, kepribadian Islam, akhlakul karimah ini sebagai pondasi dasar. Oleh karena itu di sekolah SD Islam Integratif Al-Kais ini senantiasa dibiasakan. Kalau kita ingin mencetak generasi-generasi solih, maka harus kita biasakan budaya atau kebiasaan perilaku orang-orang solih. Tentu apa? Dengan mengawal kebiasaan harian siswa itu. Ada di sini makanya ada jurnal ibadah dalam rangka mengawal bagaimana pembiasaan siswa untuk menjadi orang-orang soleh, terutama ya sholatnya, jamaahnya tidak pernah ketinggalan. Karena itu telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin Allah masuk surga, dijamin Allah terampuni segala dosa-dosanya, diampuni oleh Allah. Ini saja tidak pernah meninggalkan sholat jamaah ila akhir hayat. Sampai akhir hayatnya Rasulullah sampai tidak mampu untuk menjadi imam, Abu Bakar yang menjadi imam, Rasulullah bermakmum di belakang. Begitu pentingnya sholat berjamaah. Oleh karena itu ya, kita di sini menekankan juga para wali harusnya menjadikan support, dukungan pada putra-putrinya bagaimana bisa menjalankan amanah ini, terutama sholat jamaahnya tidak pernah ketinggalan. Karena kebiasaan orang solih itu ya seperti itu, tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi kalau kita menginginkan menjadi putra-putri solih, ya tentunya dengan pembiasaannya orang-orang solih, ditambah sholat lail atau sholat tahajudnya, ada pembiasaan sholat malam, tilawatil Quran. Maka kita juga akan membiasakan mereka sebagai membiasakan untuk tiada hari tanpa tilawah. Ada program itu. Kemudian ada ini programnya sangat luar biasa, dan ternyata semakin hari di belakang minggu-minggu terakhir ini siswa itu ternyata malah senang dengan puasa Senin dan Kamis. Luar biasa ini. Apresiasi yang luar biasa. Oleh karena itu saya minta dukungan, support dari keluarga untuk memberi dukungan bagaimana program-program untuk pembentukan saksiyah kepribadian Islam dan perilaku-perilaku soleh di tengah-tengah siswa kita dari keluarga. Tanpa dukungan keluarga ini sangat tidak mungkin. Walaupun ada ya sebenarnya tanpa dukungan keluarga, kalau anak itu punya kemauan tinggi itu langka, jarang sekali ditemukan. Tapi seusia anak SD ini ya butuh support, dukungan dan pendampingan baik di rumah bersama orang tua maupun di sekolah bersama ustadz-ustadzah. Oleh karena itu sebagaimana di awal saya sampaikan, orang tua adalah juga pendidik. Karena itu harus mempunyai visi yang sama, yaitu mencetak generasi yang solih. Jadi ketika ada jurnal ibadah, maka itu salah satu program utama yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kais, yaitu dengan jurnal ibadah, kebiasaan sholat, kebiasaan qiyamul lail, tilawatil Quran, dan puasa, juga kebiasaan sedekah, dan juga senantiasa kebiasaan menjadikan salim salam ya, atau yang ada di jurnal ibadah itu sangat luar biasa. Yang kedua ada pembiasaan dengan ekstra. Contohnya ketika ada ekstra banjari, ekstra tapak suci, ini adalah melatih motorik mereka agar tidak teraktualisasikan di luar koridor orang-orang solih, tapi mereka tampung agar motorik mereka tersalurkan dalam hal-hal yang solih.
ada tapak suci, ada banjari, ada qiraah, dan juga ada tahfidzul Quran utamanya ini. Jadi ada tahfidz Al-Quran, karena ini adalah sangat jelas dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang ada pada orang-orang yang hafidhul Quran itu. Para pemirsa, para wali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ini sebagai dasar saja menjadi seorang pemimpin. Makanya kita siapkan mereka menjadi pemimpin umat masa depan yang solih, cerdas, sehat, dan peduli umat dengan berbagai macam program. Para pemirsa dan juga para wali, ini sebentar lagi kita juga akan mengembleng fisik dan mental siswa ini dengan program ekstranya pramukaan, yaitu dengan kegiatan Islamic Super Camp, yang di situ kita akan mengembleng tentang mental mereka, fisik mereka, dan juga kemauan minat mereka, ya, motivasi terhadap mereka, memberikan dorongan ruhiyah agar mereka senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui ISC, melatih kemandirian, kebersamaan, dan melatih senantiasa bagaimana mereka bersama orang-orang di luar mereka kelak. Terima kasih, mungkin itu Ustaz Aris. Lain kali kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, dan terima kasih atas segala partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, alhamdulillah sudah tidak terasa kita berada di penghujung acara, dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta parenting baik dari PG, TK maupun SD Islam Integratif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan di sini saya mewakili baik dari kru yang bertugas di studio maupun para ustadz-ustadzah yang telah bertugas, dan harapan kami semoga kegiatan kita pada parenting bulan berikutnya semakin berkah dan ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.